Oh, Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, Bapak wabarakatuh. Ibu, ini perkuliahan kita yang terakhir di hari ini dengan presentasi dari kelompok 4 tentang hambatan komunikasi global secara global yang akan dimoderatori oleh Pak Julius Abraham. Untuk selanjutnya yang memimpin diskusi ke depannya adalah Pak Julius. Dipersilakan Pak Julius. Oke, sebentar saya cek layar dulu. Aman Pak, sudah nampak Pak. Coba di Oke. Kita tidak berdoa dulu, Bu, seperti biasanya, atau langsung dimulai saja? gitu. Mau berdoa dulu, monggo. Dipimpin aja Pak, langsung Pak. Kalau mau berdoa dulu di akhir ini. Silakan. Mangga Pak Julius pimpin. Saya langsung di bagian inti saja lah, Bu. Oke, kita mulai Oh, saja ya untuk, baiklah. Kita berdoa masing-masing ya teman-teman ya. ya, Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang Waalaikumsalam. kami hormati dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa, Ibu Dr. Dwi Desi Fajarsari, serta rekan-rekan mahasiswa lainnya. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya kita dapat dipertemukan dalam kelas sore ini. Untuk mengawali kebersamaan kita, izinkan saya membuka presentasi ini dengan sebuah pantun. Nanti jangan lupa saya minta ganteng dan artinya. Memiliki Ganteng. tap di kota lama, Ganteng. Ganteng Gitu. artinya dibaca pelan, penuh teliti. Artinya. Artinya. Kerja artinya global, sukses bersama, reseptif kan produktif, saling melengkapi. Iya, Asik. Cakep. cakep dah. Pada hari ini, fokus kajian kita akan diarahkan pada sebuah fenomena yang sangat relevan dengan dinamika komunikasi modern. Kelompok kami akan membedah materi yang bertajuk Hambatan Komunikasi dalam Kerja Global. Kajian ini menjadi sangat menarik karena menguji bagaimana performa keterampilan berbahasa reseptif seperti menyimak dan membaca, serta keterampilan produktif, yakni berbicara dan menulis, berinteraksi dengan berbagai tantangan di ranah profesional internasional. Diskusi mendalam ini akan dipandu secara berantai oleh saya dan keempat teman-teman lainnya. Yang pertama ada Bu Aen Nurlila, Kang Badrus Salam, Bu Mary Oktaviani Putri, Bu Labiba Musfiro, dan Bu Ertati Marlinda. Kami mengangkat sebuah topik, tema atau moto yang kami ujung di sini adalah komunikasi efektif, kolaborasi global, tujuan bersama tercapai. Kira-kira apa ya nanti maksudnya? Nanti kita akan lihat bersama-sama, kita akan menyaksikan bersama-sama. Apa sih maksudnya? Sebagai moderator, oke. Nah, pertama-tama untuk meletakkan fondasi berpikir kita mengenai definisi komunikasi dan hakikat kerja global, kita akan dimulai oleh Bu Ain Nurlila. Kepada Bu Ain kami persilakan. Tes, tes. Terdengar suara saya ya, Pak? Bu. Terdengar tapi agak kecil, Bu. Oke. Kurang keras Bu Tes. Ain. Oke, terima kasih Pak Julius. Saya akan melanjutkan agenda dan pembagian materinya yaitu terdiri dari pendahuluan dan konsep, yaitu terdiri dari definisi komunikasi, kerja global, dan relevansi dengan keterampilan reseptif dan produktif. Lalu di sini ada lagi hambatan bahasa, yang dimana perbedaan penguasaan bahasa, istilah teknis, aksen, dan implikasinya. Kemudian ada budaya dan nonverbal,
yang dimana ada nilai, norma, gestur, kontak mata, dan risiko misinterpretasi antar budaya. Kemudian dari materi tersebut ada teknologi persepsi dan zona waktu, yang mana ada hambatan teknis, perbedaan interpretasi, dan koordinasi lintas zona waktu. Lalu yang terakhir ada strategi dan kesimpulan, yang dimana ada rekomendasi praktis untuk meningkatkan komunikasi global dan efektif. Untuk next slide. Untuk pendahuluannya adalah komunikasi dan kerja global. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang bertujuan mencapai pemahaman bersama. Kerja global melibatkan kolaborasi antara individu, lintas negara, bahasa, dan budaya. Nah, dalam konteks ini, kemampuan reseptif tentang menyimak dan membaca, dan produktif tentang berbicara dan menulis menjadi modal utama, yang dimana terdiri dari koordinasi tugas dan keputusan tepat waktu, lalu menjaga kualitas dokumentasi dan instruksi teknis, lalu membangun hubungan kerja profesional yang saling menghormati, mencegah kesalahpahaman yang dapat merusak produktivitas. Nah, tanpa adanya poin tadi, tanpa kompetensi berbahasa yang memadai dan kepekaan budaya, kolaborasi lintas batas dapat mengalami kerugian berupa konflik, penurunan kinerja, atau kegagalan proyek. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih Bu Alen atas pemutaran konsep dasarnya. Tentu setelah memahami fondasi teori tersebut, kita akan melihat realitas di lapangan mengenai kompleksitas hambatan bahasa dan komunikasi nonverbal. Kepada Kang Badru, dipersilakan. Atur nuhun Kang Julius atas waktunya. Izin Ibu dosen, Ibu ketua pengurus, moderator, dan teman-teman semua. Izinkan saya memaparkan slide 4, 5, dan 6. Hambatan bahasa, bentuk, dan dampaknya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai hambatan bahasa, khususnya bentuk-bentuk hambatan bahasa yang sering muncul dalam lingkungan kerja global, serta dampaknya terhadap komunikasi organisasi. Di era global saat ini, organisasi tidak lagi hanya berinteraksi dengan individu yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Perusahaan seringkali mempertemukan karyawan, mitra kerja, maupun pelanggan dari berbagai negara dengan bahasa dan kebiasaan komunikasi yang berbeda. Kondisi ini menjadikan bahasa sebagai salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan komunikasi. Hambatan bahasa adalah segala bentuk kendala dalam penyampaian maupun penerimaan pesan yang disebabkan oleh perbedaan bahasa, keterbatasan kemampuan berbahasa, maupun perbedaan penggunaan istilah dan makna. Meskipun seseorang mampu menggunakan bahasa internasional seperti bahasa Inggris, belum tentu pesan yang disampaikan dapat dipahami secara tepat oleh lawan bicara. Hal ini terjadi karena setiap individu memiliki tingkat penguasaan bahasa, aksen, gaya berbicara, dan latar belakang budaya yang berbeda. Terdapat beberapa bentuk hambatan bahasa yang umum terjadi dalam dunia kerja global. Di antaranya yang pertama adalah perbedaan bahasa atau language difference, yaitu ketika pihak-pihak yang berkomunikasi menggunakan bahasa ibu yang berbeda sehingga memerlukan bahasa pengantar. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam memahami informasi penting. Kemudian yang kedua, perbedaan makna kata atau istilah. Suatu kata atau ungkapan dapat memiliki makna yang berbeda di negara atau budaya lain. Bahkan istilah teknis dalam suatu bidang pekerjaan terkadang hanya dipahami oleh kelompok tertentu,
sehingga dapat menimbulkan salah tafsir apabila tidak dijelaskan dengan baik. Lalu yang ketiga, aksen dan cara pengucapan. Dalam komunikasi lisan, perbedaan logat atau aksen seringkali membuat lawan bicara kesulitan menangkap maksud pembicaraan. Akibatnya, komunikasi menjadi kurang efektif dan membutuhkan pengulangan informasi. Lalu yang keempat, penggunaan idiom, singkatan atau bahasa informal. Ungkapan yang lazim digunakan di suatu negara belum tentu dipahami oleh orang dari budaya lain. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas lebih disarankan dalam komunikasi lintas budaya. Apabila hambatan-hambatan tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan muncul berbagai dampak negatif bagi organisasi. Dampak yang pertama adalah terjadinya miskomunikasi atau kesalahpahaman dalam menerima informasi. Instruksi kerja yang seharusnya dipahami dengan jelas dapat ditafsirkan secara berbeda oleh penerima pesan. Kemudian dampak kedua adalah menurunnya efektivitas kerja. Kesalahan komunikasi dapat menyebabkan pekerjaan harus diulang. Proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat serta menurunkan produktivitas tim. Selanjutnya, hambatan bahasa juga dapat memicu konflik antar individu maupun antar tim. Kesalahpahaman yang sebenarnya berasal dari perbedaan bahasa dapat berkembang menjadi konflik interpersonal apabila tidak segera diklarifikasi. Selain itu, organisasi juga beresiko mengalami kerugian bisnis, seperti kesalahan dalam penyusunan kontrak, pelayanan kepada pelanggan yang kurang optimal, hingga hilangnya peluang kerjasama dengan mitra internasional akibat komunikasi yang kurang efektif. Oleh karena itu, organisasi perlu membangun budaya komunikasi yang inklusif melalui penggunaan bahasa yang sederhana, pemberian pelatihan bahasa asing, penyediaan penerjemah apabila diperlukan, serta membiasakan proses klarifikasi dan umpan balik agar setiap pesan benar-benar dipahami oleh seluruh pihak. Masih slide 4, Pak. Sebagai penutup slide 4 ini dapat disimpulkan bahwa hambatan bahasa bukan sekedar perbedaan kosakata, tetapi juga menyangkut perbedaan makna, cara penyampaian, dan pemahaman antar budaya. Oleh sebab itu, kemampuan berkomunikasi secara jelas, efektif, dan sensitif terhadap perbedaan budaya menjadi kompetensi yang sangat penting dalam menghadapi tantangan kerja di era global. Next slide. Slide 5. Selanjutnya, slide 5. Hambatan budaya dan komunikasi nonverbal. Pada slide ini, saya akan membahas mengenai hambatan budaya dan komunikasi nonverbal dalam lingkungan kerja global. Selain perbedaan bahasa, perbedaan budaya juga menjadi salah satu tantangan terbesar dalam membangun komunikasi yang efektif. Budaya memengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, berinteraksi, serta menafsirkan pesan yang diterimanya. Oleh karena itu, memahami budaya menjadi aspek yang sangat penting dalam komunikasi lintas negara maupun lintas organisasi. Hambatan budaya terjadi ketika individu yang berasal dari latar budaya yang berbeda memiliki nilai, norma, kebiasaan, serta cara berkomunikasi yang tidak sama. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman, meskipun setiap pihak sebenarnya memiliki tujuan yang baik. Dengan kata lain, pesan yang dimaksudkan positif oleh seseorang belum tentu dipersepsikan positif oleh orang lain, karena dipengaruhi oleh budaya masing-masing. Salah satu bentuk hambatan budaya adalah perbedaan nilai dan norma sosial. Misalnya, terdapat budaya yang menekankan keterbukaan dalam menyampaikan pendapat secara langsung, sedangkan budaya lain lebih mengutamakan kesopanan dan keharmonisan sehingga kritik disampaikan secara tidak langsung. Jika perbedaan ini tidak dipahami, seseorang dapat dianggap terlalu agresif atau justru kurang tegas dalam berkomunikasi. Selain itu, terdapat pula perbedaan gaya komunikasi. Dalam kajian komunikasi lintas budaya dikenal adanya budaya high context dan low context. Pada budaya high context, makna komunikasi lebih banyak disampaikan melalui situasi, hubungan, isyarat yang tidak diucapkan secara eksplisit. Sebaliknya, budaya low context lebih mengutamakan penyampaian pesan secara jelas, langsung dan rinci. Perbedaan gaya komunikasi ini sering menjadi penyebab munculnya salah persepsi dalam kerjasama internasional. Komunikasi tidak hanya disampaikan melalui kata-kata, tetapi juga melalui komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal meliputi ekspresi wajah, gerakan tangan, kontak mata, nada suara, postur tubuh,
hingga penggunaan ruang pribadi atau personal space. Unsur-unsur tersebut seringkali menyampaikan makna yang lebih kuat daripada komunikasi verbal. Namun demikian, makna komunikasi nonverbal juga sangat dipengaruhi oleh budaya. Sebagai contoh, kontak mata yang dianggap sebagai tanda kepercayaan diri dan kejujuran di sebagian negara pada budaya lain justru dapat dipandang sebagai sifat yang kurang sopan terhadap orang yang lebih tua atau memiliki jabatan lebih tinggi. Demikian pula dengan gerakan tangan, cara berjabat tangan, maupun jarak saat berbicara yang memiliki makna berbeda di setiap budaya. Apabila perbedaan ini tidak dipahami, maka dapat terjadi kesalahpahaman meskipun tidak ada niat untuk menyinggung pihak lain. Dampak dari hambatan budaya dan komunikasi nonverbal cukup signifikan. Organisasi dapat mengalami penurunan efektivitas komunikasi, munculnya konflik antar anggota tim, menurunnya rasa saling percaya, hingga berkurangnya kualitas kerjasama. Dalam konteks bisnis global, kesalahan memahami budaya bahkan dapat memengaruhi proses negosiasi, pelayanan kepada pelanggan, serta keberhasilan menjalin hubungan dengan mitra internasional. Oleh karena itu, setiap individu yang bekerja dalam lingkungan multikultural perlu mengembangkan kompetensi komunikasi lintas budaya. Kompetensi tersebut mencakup sikap terbuka terhadap perbedaan, kemampuan menghargai keberagaman, meningkatkan kesadaran budaya, serta membiasakan diri melakukan klarifikasi apabila terdapat pesan yang dirasa kurang jelas. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana bertukar informasi, tetapi juga menjadi jembatan untuk membangun saling pengertian dan kepercayaan. Sebagai penutup slide 5 ini, dapat disimpulkan bahwa hambatan budaya dan komunikasi nonverbal merupakan tantangan yang tidak dapat dihindari dalam dunia kerja global. Namun, dengan pemahaman budaya, sikap saling menghormati, serta kemampuan berkomunikasi secara adaptif, perbedaan tersebut justru dapat menjadi kekuatan untuk menciptakan kolaborasi yang lebih efektif dan harmonis. Next slide, Pak. Kemudian pemaparan slide 6. Hambatan teknologi, persepsi, dan zona waktu. Pada slide 6 ini, yang menjadi bagian pembahasan saya, akan dijelaskan 3 hambatan lain yang sering dijumpai dalam komunikasi kerja global, yaitu hambatan teknologi, hambatan persepsi, dan perbedaan zona waktu. Ketiga faktor ini menjadi semakin penting karena saat ini sebagian besar organisasi memanfaatkan teknologi digital untuk berkolaborasi dengan rekan kerja, pelanggan, maupun mitra bisnis yang berada di berbagai dunia. Hambatan pertama adalah hambatan teknologi. Kemajuan teknologi memang telah mempermudah komunikasi melalui surat elektronik, aplikasi pesan instan, konferensi video, hingga berbagai platform kolaborasi daring. Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat menimbulkan berbagai kendala. Misalnya, kualitas jaringan internet yang tidak stabil, gangguan pada perangkat perbedaan platform yang digunakan, atau rendahnya kemampuan sebagian anggota tim dalam mengoperasikan teknologi digital. Kondisi tersebut dapat menyebabkan informasi tidak tersampaikan secara utuh, rapat daring terganggu, bahkan menghambat proses pengambilan keputusan. Selain itu, komunikasi digital juga memiliki keterbatasan karena tidak selalu mampu menangkap ekspresi, intonasi, maupun bahasa tubuh secara lengkap, sehingga resiko terjadinya salah tafsir menjadi lebih besar. Hambatan kedua, yaitu hambatan persepsi. Persepsi merupakan cara seseorang memahami, menafsirkan, dan memberikan makna terhadap suatu informasi berdasarkan pengalaman, pengetahuan, nilai, maupun latar belakang budayanya. Artinya, pesan yang sama dapat dipahami secara berbeda oleh individu yang berbeda. Sebagai contoh, sebuah kritik yang dimaksudkan sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas kerja dapat dipersepsikan sebagai bentuk ketidakpercayaan atau bahkan serangan pribadi oleh orang lain. Demikian pula, gaya komunikasi yang lugas dapat dianggap sebagai bentuk ketegasan oleh sebagian orang, tetapi dipandang kurang sopan oleh pihak yang berasal dari budaya yang berbeda. Oleh karena itu, hambatan persepsi sering menjadi penyebab munculnya miskomunikasi, konflik, serta menurunnya kepercayaan dalam kerja sama tim apabila tidak diimbangi dengan sikap saling memahami dan keterbukaan untuk melakukan klarifikasi. Kemudian hambatan ketiga adalah perbedaan zona waktu. Dalam organisasi global, anggota tim
seringkali berada di negara atau benua yang memiliki selisih waktu cukup jauh. Perbedaan ini menyulitkan penentuan jadwal rapat, koordinasi proyek, maupun penyelesaian pekerjaan yang membutuhkan respon cepat. Sebagai contoh, ketika jam kerja di Indonesia telah berakhir, rekan kerja kita di negara lain boleh jadi mungkin baru memulai aktivitasnya. Akibatnya, proses komunikasi menjadi tertunda, pengambilan keputusan berlangsung lebih lambat, dan koordinasi antar tim menjadi kurang efisien apabila tidak dikelola dengan baik. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi produktivitas organisasi secara keseluruhan. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, organisasi perlu menerapkan beberapa strategi. Dari aspek teknologi, perusahaan perlu menyediakan infrastruktur digital yang memadai, memilih platform komunikasi yang mudah digunakan, serta meningkatkan kompetensi digital seluruh karyawan melalui pelatihan. Dari aspek persepsi, penting untuk membangun komunikasi yang terbuka, memberikan umpan balik secara konstruktif, serta membiasakan proses klarifikasi agar setiap pesan dipahami sesuai dengan maksud pengirimannya. Sementara itu, dalam menghadapi perbedaan zona waktu, organisasi dapat menerapkan penjadwalan rapat yang fleksibel, memanfaatkan kalender bersama, serta mengoptimalkan komunikasi asinkron melalui surat elektronik, platform manajemen proyek, atau aplikasi kolaborasi sehingga pekerjaan tetap dapat berjalan tanpa harus selalu dilakukan secara bersamaan. Sebagai penutup slide 6 ini, dapat disimpulkan bahwa teknologi, persepsi, dan perbedaan zona waktu merupakan tantangan nyata dalam komunikasi kerja global. Meskipun demikian, dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, kemampuan memahami perbedaan persepsi, serta pengelolaan waktu yang efektif, organisasi dapat menciptakan komunikasi yang lebih efisien, kolaboratif, dan produktif. Keberhasilan komunikasi di era global tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada kemampuan setiap individu untuk beradaptasi, saling memahami, dan bekerja sama dalam menghadapi berbagai perbedaan yang ada. Itu saja dari saya, Pak Julius. Terima Demikian. kasih Terima kasih. Kang Badru untuk paparan yang sangat menarik mengenai Sama-sama. bagaimana perbedaan aksen dan istilah teknis dapat mendistorsi pesan. Sebagai akademisi, kita tentu tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga mencari alternatif solusi. Paparan berikutnya akan menjelaskan tentang strategi taktis untuk meningkatkan kompetensi bahasa dan kepekaan antar budaya. Paparan ini akan disampaikan oleh Bu Mary. Kepada Bu Mary, saya persilakan. Terima kasih Bapak Julius. Apa suara saya terdengar? Jelas Bu Mary. Baik, terima kasih. Strategi meningkatkan kompetensi bahasa. Pengembangan kemampuan berbahasa harus dirancang praktis dan berkelanjutan rekomendasi program. Yang pertama ada pemeriksaan kebutuhan, identifikasi gap, kebutuhan listening, reading, speaking, writing berdasarkan tugas kerja. Artinya, organisasi perlu melihat terlebih dahulu di mana anggota tim masih mengalami kesulitan. Misalnya, ada tim yang cukup baik dalam membaca dokumen, tetapi masih kesulitan saat harus menyampaikan pendapat dalam rapat. Dengan mengetahui gap kemampuan ini, pelatihan yang diberikan bisa lebih tepat sasaran. Kedua, pelatihan spesifik, modul berbasis konteks kerja, email profesional, meeting, facilitation, technical writing. Contohnya pelatihan menulis email, memimpin atau mengikuti rapat, menyampaikan ide secara jelas hingga membuat laporan teknis. Yang ketiga, monitoring dan peer review. Sesi peer feedback untuk menajamkan keterampilan menulis dan berbicara secara kontekstual. Monitoring dan peer review penting karena anggota tim dapat saling memberikan masukan terhadap cara mereka menulis, berbicara, atau menyampaikan informasi dengan adanya umpan balik dari rekan kerja masing-masing. Glosorium dan bahasa sederhana. Pembuatan glosorium istilah teknis dan pedoman gaya bahasa sederhana atau plain language. Ini sangat membantu Bapak Ibu agar semua orang memiliki pemahaman yang sama terhadap istilah teknis. Selain itu, penggunaan bahasa sederhana ini juga penting agar pesan mudah dipahami terutama dalam tim yang memiliki latar belakang berbahasa yang berbeda. Selanjutnya, Bapak. Strategi kompetensi antar budaya dan nonverbal. Yang pertama, pelatihan
identitas budaya, studi kasus nyata, simulasi, dan refleksi untuk memahami norma komunikasi mitra internasional. Pelatihan sensitivitas budaya bertujuan agar anggota tim lebih peka terhadap perbedaan budaya, misalnya cara menyampaikan kritik, penggunaan humor, ekspresi wajah, atau cara menyela pembicaraan bisa berbeda di setiap budayanya. Kedua, kesepakatan kode perilaku. Komplikasi, maaf, sebentar. Komplikasi aturan berbeda tentang etika rapat, feedback, penggunaan humor. Contohnya, aturan saat rapat, cara memberikan feedback, etika, menggunakan humor, dan cara merespon pendapat orang lain. Tujuannya bukan untuk membatasi komunikasi, tapi juga membuat semua tim merasa aman, dihargai, dan memiliki standar komunikasi yang sama. Ketiga, checklist nonverbal, paduan singkat tentang gestur resiko, cara memberi sinyal, persetujuan, dan penggunaan emotikon yang sesuai. Karena itu, checklist nonverbal dapat membantu anggota tim menghindari gestur atau gaya komunikasi yang berisiko menimbulkan salah tafsir. Selanjutnya, Bapak. Strategi operasional teknologi zona waktu dan klarifikasi. Yang pertama, standar platform komunikasi. Tentukan satu atau dua platform resmi lengkap dengan panduan penggunaan dan protokol eskalasi. Jika terlalu banyak platform yang digunakan tanpa aturan yang jelas, informasi bisa tercecer dan anggota tim menjadi bingung. Dengan standar platform yang kita miliki, komunikasi menjadi lebih rapi dan mudah dilacak. Yang kedua, penjadwalan bijaksana. Rotasi waktu rapat agar beban malam atau larut merata. Gunakan asinkronus update untuk keputusan tidak penting. Yang ketiga, rencana kontingensi, feedback berupa telepon atau email bila rapat daring gagal, rekaman rapat, dan notulen untuk yang absen. Terakhir, klarifikasi dan umpan balik, praktik feedback dan ringkasan tertulis setelah rapat untuk memastikan kesepahaman. Oke, itu aja Bapak Julius, bisa diteruskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Bu Mary atas tawaran solusinya yang sangat implementatif. Melangkah ke tahap berikutnya, bagaimana organisasi mengintegrasi aspek teknologi, mengatasi kendala zona waktu, dan melakukan konseptualisasi kesimpulan awal pada slide 10 hingga 11 ini. Diskursus ini akan dilanjutkan oleh Bu Labiba. Kepada Bu Labiba, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Julius. Tes suara, apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Aman, Ibu. Oke, baik. Pak Julius, kayaknya salah ini deh. Salah PPT yang terbaru, Pak Julius, sorry. Mungkin Bu Labiba boleh bantu share saja, karena sepertinya saya pegang yang itu. Ya, sebentar, Pak. Izin Bu Labiba, saya share aja. Oh, boleh, Bu. Silakan. Slide berapa Bu Labiba? Ya, yang contoh kasus, Bu. Ya, ini betul. Slide 10. Mulai dari slide 10, Bu. Ya. Ya. Terima kasih Pak Julius dan Bu Ertati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh kasus hambatan komunikasi. Jadi banyak sekali kasus dari komunikasi
global ya, khususnya contohnya kayak tim Indonesia, Jepang, dan Amerika yang sedang mengerjakan proyek bersama itu juga memiliki hambatan pastinya. Terus instruksi yang disampaikan juga harus menggunakan satu bahasa, biasanya yang paling sering digunakan adalah bahasa Inggris, atau bisa juga meminta bantuan kepada penerjemah. Terus perbedaan aksen menyebabkan sebagian anggota salah memahami tenggat waktu juga. Nah, aksen juga ini membuat beberapa orang menjadi bingung. Contohnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris kayak di Singapura itu menurut saya agak terdengar berbeda karena memang mereka memiliki logat yang unik. Mereka menyebutnya Shinglish, Singapore English, kayak gitu contohnya. Nah, zona waktu membuat rapat juga sulit dijadwalkan. Makanya berbagai perusahaan multinasional itu mereka tidak mewajibkan adanya rapat sering gitu. Jadi memang rapat diadakan kalau memang eh, sangat penting. Mereka mengutamakan dokumen-dokumen yang bisa diakses bersama gitu. Biasanya sih kayak gitu. Nah, akibatnya proyek tuh terlambat diselesaikan kalau memang harus menunggu waktu. Ayo nih rapat bersama-sama nih di waktu sekian sekian sekian. Nah, itu agak sulit gitu untuk komunikasinya. Nah, pelajarannya gunakan konfirmasi ulang, feedback. Biasanya ada yang tadi disampaikan juga oleh teman-teman, membuat notulen tertulis, jadi yang nggak ikut rapat bisa membaca hasil rapatnya, lalu gunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Baik, selanjutnya Bu R. Nah, kalau contoh kasus di Indonesia, komunikasi lintas budaya, contohnya di perusahaan Unilever Indonesia. Nah, Unilever Indonesia kan merupakan perusahaan multinasional yang memiliki karyawan dari berbagai negara dan latar belakang budaya. Gitu. Jadi ada perbedaan bahasa, gaya komunikasi, serta nilai budaya yang menyebabkan potensi kesalahpahaman dalam proses koordinasi kerja. Jangankan beda negara, kita yang satu sekolah aja kadang suka berbeda atau sering terjadinya kesalahpahaman gitu. Padahal satu sekolah dan di daerah yang sama. Apalagi ini di berbagai negara gitu. Nah, misalnya sebagian budaya lebih terbiasa menyampaikan kritik langsung atau direct communication. Sedangkan budaya Indonesia nih, budaya-budaya kita itu cenderung lebih tidak langsung, indirect communication. Ya ada basa-basinya dulu, ada intermezzonya dulu, jadi nggak langsung ke inti. Bahkan kadang kalau orang Indonesia ngobrol sama orang yang to the point gitu, itu kadang ada yang sakit hati gitu. Nah itu karena perbedaan bahasa tadi dan nilai budayanya. Lalu perbedaan tersebut dapat menyebabkan pesan yang disalahartikan, keterlambatan pengambilan keputusan, atau munculnya konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Nah, biasanya untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan menerapkan komunikasi lintas budaya, ada pelatihan, dan mendorong kolaborasi antar tim multinasional. Itu untuk kasus yang di perusahaan Unilever. Selanjutnya, ya, contoh kasus lainnya adalah perusahaan manufaktur Jepang di Indonesia. Kalau dilihat juga Indonesia ini memiliki banyak perusahaan yang basicnya tuh dari Jepang gitu. Nah, sebuah perusahaan manufaktur Jepang di Indonesia mengalami hambatan komunikasi antar manajer ekspatriat Jepang dan karyawan Indonesianya. Karena memang mereka inginnya seperti apa, orang Indonesia nih nggak mengerti gitu maksud yang disampaikan oleh pemimpin perusahaan. Makanya kebanyakan menggunakan penerjemah tadi. Bahkan banyak juga perusahaan Jepang yang di Indonesia itu apa namanya rekrut karyawannya itu adalah salah satunya bisa juga bahasa Jepangnya. Jadi sebagai syarat agar komunikasi terus instruksi dalam penyampaian pekerjaan itu berjalan dengan baik. Karena sering hambatan yang ditemukan itu meliputi perbedaan gaya komunikasi yang tadi langsung dan tidak langsung, perbedaan cara memberi kritik dan umpan balik juga berbeda,
Nah, perbedaan budaya kerja seperti ketepatan waktu dan pengambilan keputusan. Apalagi kalau orang Jepang itu kan biasanya sat-set banget gitu dan giat bekerja. Nah, kadang jadi memiliki kesalahpahaman di situ. Hambatan bahasa juga saat disampaikan menjadi kendala. Dampaknya terjadi kesalahpahaman dalam pekerjaan, hubungan kerja menjadi kurang harmonis, koordinasi, koordinasi tim menjadi kurang efektif. Itu contoh kasus-kasus yang terkait hambatan dalam komunikasi. Sekian penjelasan dari saya terkait contoh kasus. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator, Pak Julius. Silakan. Oke, terima kasih Bu Labibah atas contoh-contoh yang menariknya ini ada di beberapa perusahaan, baik yang di lokal maupun internasional. Berikutnya kita akan ke puncak sekaligus penyempurnaan dari seluruh rangkaian gagasan kelompok kami pada slide 13 dan 14, sekaligus memberikan konklusi akhir dan penutup yang dibawakan oleh Bu Ertati. Kepada Bu Ertati, waktu dan layar sepenuhnya saya serahkan. Oke, terima kasih Bapak Julius. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas tentang kunci komunikasi efektif dalam kerja global. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif atau active listening. Artinya ini kita tidak hanya mendengar suara orang lain, tetapi benar-benar memperhatikan dan memahami apa yang mereka sampaikan. Contohnya saat rapat dengan rekan dari Jepang melalui Zoom. Kita tidak memotong pembicaraan mereka, kita mendengarkan sampai selesai, lalu memberikan tanggapan atau bertanya jika ada yang belum dipahami. Yang kedua, menghargai perbedaan budaya. Dalam kerja global, setiap orang memiliki kebiasaan dan cara berkomunikasi yang berbeda. Karena itu, kita harus saling menghormati dan tidak memaksakan budaya kita kepada orang lain. Contohnya itu ada negara yang lebih suka berbicara secara langsung. Sedangkan negara lain lebih halus dalam menyampaikan pendapat. Kita harus bisa menghargai kedua cara tersebut. Yang ketiga, bersikap terbuka terhadap masukan. Kita harus mau menerima kritik atau saran dari orang lain sebagai bahan untuk memperbaiki diri, bukan langsung merasa tersinggung. Ketika atasan memberi saran agar laporan kita lebih rapi, ya kita harus menerimanya dengan baik, lalu memperbaikinya. Keempat, memberikan umpan balik yang jelas. Setelah menerima informasi, kita perlu memberikan respon agar pengirim pesan tahu bahwa informasi ini sudah kita pahami. Contohnya itu ketika menerima tugas melalui email, kita bisa membalas dengan kalimat baik, atau kita menerima tugas dari WhatsApp, ya kita harus bisa balas dengan kalimat baik, saya sudah menerima instruksinya dan akan saya selesaikan sebelum hari Jumat, atau akan saya selesaikan siang ini gitu. Yang kelima, menjaga etika komunikasi profesional. Etika komunikasi berarti berbicara dengan sopan, menghargai orang lain, dan menggunakan bahasa yang baik. Contohnya saat mengirim email kepada rekan kerja, kita menggunakan salam pembuka, bahasa yang sopan, dan mengucapkan terima kasih di akhir pekan, di akhir pesannya. Seperti kalau di pendidikan, kita juga pasti kalau misalkan menerima memberikan WhatsApp, memberikan informasi, ya kan, atau memberikan pesan kepada kepala sekolah kita, atasan kita pasti dengan cara menggunakan salam dan menggunakan bahasa yang baik dan benar dan diakhiri dengan salam juga. Yang keenam, membangun rasa saling percaya diri dalam tim. Kepercayaan itu membuat anggota tim lebih nyaman bekerja sama dan saling membantu. Jadi setiap anggota menyelesaikan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya dan tidak menyalahkan orang lain ketika terjadi masalah. Dan begitupun kerjasama tim menjadi lebih kuat. Yang terakhir, berkomunikasi secara konsisten dan transparan. Artinya informasi harus disampaikan dengan jelas, jujur, dan tidak berubah-ubah, sehingga semua anggota tim memperoleh informasi yang sama. Jika jadwal rapat berubah, ketua tim juga segera memberitahu seluruh anggotanya melalui grup agar tidak ada ketinggalan informasi.
dari slide ini bahwa komunikasi yang efektif dalam kerja global bukan hanya tentang kemampuan berbicara menggunakan bahasa asing, tetapi juga tentang mau mendengarkan, menghargai perbedaan, terbuka terhadap masukan, memberikan respon yang jelas, menjaga etika, membangun kepercayaan, dan menyampaikan informasinya itu secara jujur dan secara konsisten. Selanjutnya, kesimpulan utama komunikasi efektif adalah persyarat keberhasilan kerja global. Hambatan muncul dari bahasa, budaya, nonverbal, teknologi, persepsi, dan zona waktu. Dari perspektif keterampilan berbahasa reseptif dan produktif, penguatan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis merupakan intervensi dasar yang harus didukung oleh pelatihan antar budaya, kebijakan platform, dan praktik operasional yang jelas. Ada program bahasa dan budaya yang rutin secara terukur, ada platform komunikasi resmi dan panduan penggunaan, ringkasan tertulis, repeat back, dan umpan balik konstruktif. Juga mendorong empati, rasa ingin tahu, dan penghargaan terhadap keberagaman. Itu saja, kembali lagi ke moderator. Terima kasih Bu Ertati tentang paparan dan kesimpulannya. Dengan demikian, paparan kelompok kami sudah selesai. Kami membuka 2 sesi pertanyaan. Satu pertanyaan itu untuk 3 orang. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh raise hand dulu, boleh juga melalui kolom chat. Apakah sudah jelas semua? Tidak perlu ada pertanyaan? Oh, sudah ada ternyata Pak Teguh dan Bu Dwi. Saya mulai dari Pak Teguh dulu yang saya lihat pertama. Silakan Pak Teguh. Oke, terima kasih kelompok penyaji materi. Selamat sore semuanya. Menyambung pemaparan tadi yang sudah diuraikan dengan cukup bagus ya. Nah, mengenai dinamika dunia kerja saat ini yang semakin tanpa batas akibat globalisasi, kan kita sering menyadari ya bahwa penguasaan hard skill atau keahlian teknis saja kadang tidak cukup kalau tidak diimbangi dengan cara komunikasi yang baik. Nah, urusan interaksi dan kolaborasi ini ternyata bukan hal yang sepele. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Menurut pandangan kelompok Bapak Ibu, mengapa sih keterampilan berbahasa reseptif dan produktif itu menjadi kompetensi utama dalam menghadapi tantangan komunikasi di era kerja global? Oke, terima kasih Pak Teguh. Kami Ya, tampung dulu. terima kasih. Nanti kita akan membahas berikutnya. Pertanyaan kedua, Bu Dwi Oktaviani. Silakan Bu Dwi. Ya, terima kasih Pak Julius. Yang ingin saya tanyakan ya, apa sih yang dimaksud dengan pendekatan penilaian autentik dan berikan contoh sikatnya seperti apa? Seperti itu. Eh, sudah, Pak Julius? Oke, siap Bu Dwi. Terima kasih untuk pertanyaannya sudah dicatat oleh tim. Berikutnya yang ketiga, sebentar saya tadi lupa melihat. Bu Ken Hayati, silakan Bu Ken. Baik, terima kasih Pak Teguh. Tadi kan Pak Teguh, Pak Julius. Eh, Tadi kan kelompok Pak Julius sudah panjang lebar menjelaskan tentang hambatan-hambatan dalam bahasa ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih hambatan bahasa ini dapat memengaruhi efektivitas komunikasi dan produktivitas kerja dalam organisasi global begitu, Pak? Apakah bisa Oke, dipahami, Pak? bisa Bu Ken. Ya, terima kasih. Oke, kami berdiskusi sebentar untuk memikirkan jawabannya. Nanti akan saya bantu jawab. Kepada teman-teman mungkin ada yang mau menjawab. Saya persilahkan. Mohon maaf Pak, sebentar di sini sedang azan.
Oh, coba dibantu, mohon maaf, dibantu ulang tadi sebelumnya, Bu Vivi, pertanyaannya. Pertanyaan saya, Kayak Bu Dwi ya tadi ya. Heeh. Coba Bu Dwi boleh? Pertanyaan saya, apa sih yang dimaksud dengan pendekatan penilaian autentik dan berikan contoh singkatnya seperti apa? Seperti itu. Itu sepertinya, mohon maaf Bu, itu sepertinya tadi materi kita di assessment deh. Atau Iya, authentic bagaimana? assessment. Kan kita sekarang dari keterampilan berbahasa reseptif tentang global, Ibu. Hambatan global. Hmm, Kayaknya itu Bu Vi, Yang mana? itu di apa itu penilaian itu loh, evaluasi itu ya, Pak, bukan tadi. Iya, Bu, sekarang keterampilan Ibu. Oh, saya bisa bantu jawab sih. iya ya Oh nggak iya, apa-apa. insya Allah. Tapi nggak ada di materi kayaknya. Iya, betul. Udah nggak apa-apa. Silakan kepada Bu Mary untuk menjawab. Baik, suara saya terdengar ya, Pak. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Ken, di mana Ibu Ken bertanya bagaimana hambatan bahasa dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi dan produktivitas kerja dalam organisasi ya, Bu. Di sini saya mencoba Iya, menjawab. betul. Iya, Ya, betul. hambatan bahasa salah satu kendala utama dalam komunikasi global karena bahasa menjadi alat utama dalam penyampaian informasi dan koordinasi pekerjaan ketika individu yang bekerja dalam satu organisasi memiliki tingkat penguasaan bahasa yang berbeda, maka kemungkinan terjadinya kesalahan interpretasi pesan menjadi lebih besar. Kesalahan tersebut dapat terjadi dalam komunikasi lisan maupun tertulis, misalnya saat memahami instruksi kerja, membaca laporan, atau mengikuti rapat internasional. Hambatan bahasa dapat menyebabkan informasi yang diterima menjadi tidak lengkap atau bahkan berbeda dari maksud yang sebenarnya. Akibatnya, pekerjaan yang dilakukan dapat tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, hambatan bahasa juga menurunkan kepercayaan diri seseorang dalam menyampaikan ide dan gagasan sehingga partisipasi dalam diskusi menjadi berkurang. Dalam organisasi global, produktivitas kerja sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan komunikasi. Jika proses komunikasi terhambat oleh masalah bahasa, maka koordinasi antar anggota tim menjadi lebih atau kurang efektif. Proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat dan kualitas kerja dapat menurun. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi bahasa serta penggunaan bahasa yang jelas dan sederhana menjadi langkah penting dalam mendukung efektivitas komunikasi global itu sendiri. Seperti itu, Ibu Ken. Ya, baik. Terima kasih Bu Mary, penjelasannya sudah jelas. Ya. Oke, terima kasih Bu Mary dan Ibu Ken. Berikutnya pertanyaan Pak Teguh akan dicoba jawab oleh Bu Ertati. Kepada Bu Ertati silakan dijawab. Terima kasih untuk Pak Julius. Tadi pertanyaannya Pak Teguh, mengapa keterampilan reseptif dan produktif menjadi kompetensi utama dalam menghadapi tantangan komunikasi di era kerja global? Keterampilan berbahasa reseptif dan produktif sangat penting karena dalam dunia kerja global kita harus memahami informasi dan menyampaikan informasi dengan baik. Keterampilan reseptif dan produktif sangat penting karena dalam dunia kerja global kita harus memahami instruksi, membaca email, laporan, atau dokumen dari rekan kerja dari negara lain. Sedangkan keterampilan produktif meliputi berbicara dan menulis. Membantu kita dalam menjelaskan ide, berdiskusi, melakukan presentasi, menulis laporan, dan mengirim email dengan jelas. Contohnya,
saat kita bekerja di perusahaan, kita menerima email dari rekan kerja, kita harus memahami isi email tersebut dengan benar. Setelah itu kita juga harus bisa membalas email itu atau menjelaskan hasil pekerjaan dengan bahasa yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi, keterampilan berbahasa reseptif dan produktif ini sangat penting karena membantu kita memahami informasi, menyampaikan pendapat dengan baik, mengurangi kesalahpahaman, dan membuat kerjasama dengan rekan di berbagai eh, tempat perusahaan dengan lancar. Itu dari jawaban dari kelompok kami. Ya, terima kasih Bu Ertati. Bagaimana Pak Teguh? Oke, terima kasih Ibu penjelasannya. Insya Allah udah cukup jelas. Oke, sesi 1 sudah selesai. Sekarang kita beralih ke sesi 2. Di sini sudah ada Bu Lia. Silakan Bu Lia. Baik, Pak Julius, terima kasih. Sebelumnya ini saya terdengar tidak suaranya? Terdengar Ibu. Jelas. Terdengar ya? Iya, soalnya agak ini sinyalnya agak kurang bagus. Oke, mengenai hambatan budaya dan komunikasi nonverbal, kemudian tantangannya gitu ya yang tadi disampaikan oleh Pak Badru kalau tidak salah ya. Ya, ya itu ada sedikit pertanyaan. Mengapa pemahaman terhadap budaya menjadi faktor penting dalam komunikasi kerja global? Itu saja mungkin. Oke, terima kasih Bu Lia Jelas? atas Ya, pertanyaannya. Jelas sekali. Terima kasih. ya. Iya Oke, Bapak, sama-sama. berikutnya kepada Ibu Carolina dipersilakan. Ibu Carolina masih di mute atau tidak terdengar suaranya? Boleh saya bertanya tadi, maaf salah matkul ya saya. Iya, nggak apa-apa Bu. Silakan Bu. Mari Bu. Saya tampung lagi Bu. Eh, Soalnya agak ngeblank habis sakit. Jadi Iya. yang ingin saya tanyakan, mengapa pemahaman terhadap budaya itu menjadi faktor penting dalam komunikasi kerja global? Seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Julius. Ini Bu Vivi sama Bu Lia tadi sama ya pertanyaannya. Coba diulangin lagi. Apa? Iya sama, Bu Pipi sama Bu Lia sama, saya nyimak sama. Yang mengenai hambatan budaya ya. Iya. Aku Ya, nggak apa-apa. Iya. Nanti dijelaskan kok, Ibu tenang. Oke. Bu Iya, Carolina belum bareng-bareng aja terdengar Bu berarti. Carolina? Saking serunya sih ini kelompok gitu. iya, Pak, jadi nggak fokus Masih ke di mute itu. pertanyaan. pertanyaan di kolom. Oh, kolom chat ya? Kolom chat, Pak, Mm-mm. kolom chat. Oke. Kayaknya ada gangguan Miss Olin. Dalam sebuah esai, penulis menulis, kota itu bernapas dalam kepulangan kenangan. Jelaskan makna metafora ini dalam konteks narasi dan berikan dua interpretasi alternatif. Oke, nanti kita tampung sama tim. Oke, baik. Pak Julius, saya bisa menjawab pertanyaannya Bu Lia dan Bu Vivi.
Mangga, Pak Asli, Bu. Iya, hambatan mengapa budaya menjadi faktor penting dalam komunikasi kerja global. Betul, Ibu? Ya, Betul, Bu, eh, betul. pemahaman terhadap budaya menjadi faktor penting dalam komunikasi kerja global karena setiap negara memiliki nilai, norma, kebiasaan, dan cara berkomunikasi yang berbeda. Jika kita tidak memahami perbedaan tersebut, pesan yang kita sampaikan bisa disalahartikan dan menimbulkan kesalahpahaman bahkan konflik. Begitupun contohnya kalau misalkan di grup WhatsApp yang kita ketik, apa yang kita pahami itu pasti berbeda dengan yang kita berbicara langsung seperti itu. Contohnya, ada juga di beberapa negara, misalnya di Jepang, seseorang cenderung menyampaikan kritiknya itu kalau di Jepang itu secara halus dan tidak langsung, agar nggak menyinggung perasaan si lawan bicaranya. Tapi di Amerika, kritik biasanya disampaikan secara lebih langsung dan terbuka. Apabila tidak memahami perbedaan budaya tersebut, ya kita bisa menganggap, oh ini orang Jepang kok nggak tegas ya nggak, tapi kalau orang Amerika kok kasar banget ya, padahal keduanya itu hanya memiliki budaya komunikasi yang berbeda. Di beberapa negara datang tepat waktu merupakan bentuk penghormatan, sedangkan di negara lain toleransi terhadap keterlambatan masih lebih besar. Jika tidak memahami budaya tersebut, hubungan kerja dapat menjadi kurang harmonis. Pemahaman budaya sangat penting karena membantu kita menghargai perbedaan, menghindari kesalahpahaman, membangun hubungan kerja yang baik, serta menciptakan komunikasi yang efektif. Jadi, kalau misalkan kita dalam kerja ataupun berkomunikasi dengan yang lain, pahami dulu si lawan bicara kita. Jadi walaupun kita kan berbeda-beda nih ya di grup kita nih XC, kelas XC, berbeda-beda dari kulturnya juga. Nah, kita dengan cara komunikasinya yang baik, memahami, nah kita juga pasti akan menjadi kelas XC yang luar biasa, yang jenius, yang aktif, interaktif, kayak gitu. Dan bisa lulus 100% ya, Bapak Ibu XC. Itu Amin. jawabannya. Masih ada lagi seperti tadi Bu ini ada kesalahan teknis juga sepertinya Bu Carolina. Apakah masih ada pertanyaan lagi ataukah sudah jelas? Sudah jelas, Pak Julius. Mungkin ada penguatan dari Bu dosen kali Pak. Boleh, iya. Ini boleh ditutup dulu, Pak Julius, kalau gitu. Oke, saya coba tutup ya. Jadi benang merah dari kajian kita hari ini adalah ada 3 poin penting. Yang pertama adalah urgensi komunikasi dalam ekosistem global, yang mana kita saat ini bahasa Indonesia diuntungkan karena bahasa Indonesia ini kita sekarang jadi bahasa yang diakui dunia. Jadi kita mempunyai 1 poin lebih daripada yang sebelumnya. Berikutnya, karakter hambatan yang multidimensi. Tadi banyak banget hambatan-hambatan yang sudah dipaparkan oleh teman-teman. Yang pasti setiap hambatan memiliki solusinya masing-masing. Yang pasti yang bisa kita lakukan adalah dengan kebahasaan, menggunakan aksen dan peristilahan, serta mungkin menggunakan gesture, formalitas, dan kita yang pasti untuk kalau internasional ini permasalahannya adalah zona waktu dan kesiapan teknologi. Seperti tadi juga saya masalah teknis juga. Berikutnya adalah solusi berbasis kompetensi berbahasa integratif. Nah, ini yang tadi kita bilang sangat diuntungkan bahwa kita adalah sekarang ini bahasa Indonesia lagi naik daun, di mana kita lagi menggiatkan bahasa Indonesia bagi penutur asing. Disinilah kita, para pembelajar, para ya guru bahasa Indonesia mempunyai peran penting untuk mempersiapkan anak-anak zaman sekarang untuk bisa berkomunikasi global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Berikutnya saya kembalikan kepada Ibu Desi. Silakan Ibu Dwi Desi. Baik, terima kasih Pak Julius dan tim yang hari ini telah memaparkan
hasil diskusinya sebelumnya gitu ya bersama kami. Tentunya ini sangat menambah wawasan dan juga eh, pertimbangan akhirnya kita sebagai guru bahasa Indonesia harus seperti apa untuk menciptakan kolaborasi yang baik gitu nanti di peserta didik. Baik, ini saya ada tambahan sedikit materi tentang mengapa manusia yang memiliki bahasa paling kompleks justru masih mengalami banyak hambatan komunikasi dalam kerjasama global. Jadi, ini share screen saya terlihat ya, Bapak Ibu? Lihat jelas Bu, Lihat. aman. Terlihat, baik. Nah, jadi kan manusia ini itu perlu diakui adalah spesies atau makhluk yang punya bahasa lebih kompleks atau hampir sempurna lah dibandingkan makhluk-makhluk lainnya gitu ya, seperti kucing atau burung sekalipun berbunyi, tapi punya kita bahasa manusia ini lebih kompleks. Tapi ternyata kok dalam kerjasama global tetap punya hambatan. Nah, saya coba mengurainya dengan pakai buku Sapien dari Harari ini. Bahasa adalah teknologi terbesar manusia. Ide utamanya menurut Harari tadi dalam bukunya, keberhasilan Homo sapien, keberhasilan umat manusia, ini bukan terutama karena kekuatan fisik atau kecerdasan individu satu orang, tapi karena kemampuan berkomunikasi dalam kelompok yang besar. Misalnya gini, kita satu orang terus ketemu singa satu ekor di hutan, pasti kita lebih milih lari. Kita memprediksi dia yang menang gitu ya. Tapi karena kita punya kemampuan bekerja sama, ketika kita bertemu singa, menjadi belum tentu takut. Karena kita sudah bekerja sama sebelumnya menciptakan jebakan misalnya, kemudian menciptakan senapan api. Nah, jebakan dan senapan api itu dibuat karena adanya wujud kerjasama sebelumnya. Nah, kerjasama tercipta karena adanya bahasa. Konsep pentingnya adalah bahasa sebagai alat koordinasi, berbagi informasi, membangun kepercayaan, dan menciptakan identitas bersama. Pertanyaannya, jika manusia mampu bekerja sama dalam jutaan orang, kan menciptakan senapan api didahului oleh pemikiran jutaan orang ya, menyempurnakannya menjadi senjata api itu tentunya bukan dari sedikit orang gitu ya. Tapi mengapa konflik komunikasi juga semakin tinggi atau semakin sering terjadi, padahal bahasa udah bisa bikin kita kerja sama, tapi kok juga bisa bikin kita gagal gitu dalam bekerja sama gitu. Nah, revolusi kognitif ini bahasa melampaui fakta. Jadi yang nggak ada bisa diada-adain gara-gara bahasa. Nah, Harari menjelaskan bahwa sekitar 70.000 tahun lalu, manusia mengalami revolusi kognitif. Bahasa tidak lagi sekedar menyampaikan fakta, tapi mampu membicarakan masa depan, kemungkinan, harapan, nilai, aturan, dan cerita. Kemudian contohnya begini, ada hujan. Nah, itu fakta ya, ada hujan. Kemudian ada narasi, dikembangkan fakta itu dengan bahasa. Kita harus bekerja sama agar desa kita selamat. Mau ada hujan, kemudian si sapian ini, si manusia, kalau gitu kita harus selamat gitu. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan fakta, tapi juga membuat orang bergerak untuk bisa selamat. Nah, bahasa produktif mulai menggerakkan tindakan bersama. Ayo kita bikin atap misalnya gitu bersama-sama agar kita tidak masuk angin atau tidak kedinginan karena hujan. Nah, itu peran bahasa. Kemudian ada fiksi bersama. Nah, Harari berpendapat bahwa manusia dapat bekerja sama karena mempercayai realitas imajiner atau ada imajinasi realita yang dibayang-bayangin gitu kan. Misalnya negara, uang, universitas, hukum, hak asasi manusia dan perusahaan. Nah, negara ini contohnya Indonesia. Misalnya 16 Agustus 45. Nggak ada. Begitu ada ujaran proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno, maka 17 Agustus tuh jadi ada Indonesia. Nah, itu yang dimaksud dengan fiksi bersama yang nggak ada bisa diada-adain gara-gara bahasa.
Gara-gara ada fiksi bersama yang disepakati. Oh iya, kita sama-sama mengakui ada Indonesia setelah 17 Agustus itu. Nah, semuanya itu hidup melalui komunikasi. Hambatan komunikasi muncul ketika dua kelompok memiliki narasi yang berbeda. Nah, tadi kalau sepakat, oke, kerjasama. Tapi kalau ada kelompok yang berbeda, inilah yang eh, menghambat komunikasi untuk kerjasama. Kemudian mengapa kerjasama global sulit? Bukan karena orang nggak bisa bicara gitu ya, bukan karena ada sapien yang nggak bisa bicara, bukan gitu. Orang bisu pun masih bisa berkomunikasi gitu. Tetapi karena berbeda dalam budaya, nilai, kepentingan, identitas, sejarah, dan cara memaknai fakta. Contoh perubahan iklim, faktanya kita sama-sama melihat dalam keadaan krisis. Namun menghasilkan keputusan yang berbeda-beda. Ada sekelompok yang mengira atau menyalahkan manusia sih, terlalu mengeksploitasi alam, tidak bisa mengelola dengan baik. Misalnya ada juga kelompok yang bilang ya ini terjadi secara natural, memang alam demikian dan lain sebagainya. Jadi masalah utamanya nggak terjadi kerjasama itu adalah interpretasi, bukan infonya. Infonya sama, tapi interpretasinya berbeda-beda. Kemudian hambatan komunikasi global. Hambatan-hambatan ini berbagai jenis, terjadi karena adanya perbedaan budaya, karena adanya polarisasi, hoaks, bias identitas, bahasa emosional, dan kurang empati. Contohnya dalam perbedaan budaya, yaitu makna kesopanan berbeda. Ini juga bisa jadi hambatan ya dalam bekerja sama. Contohnya kan kepada orang Jawa, kemudian orang Jawanya bilang, iya makasih. Iya aja, tapi nggak makan. Iya, makasih. Karena mungkin dalam ya orang Jawa itu nggak bisa nolak enggak ah gitu misalnya. Iya, tetap iya, makasih, tapi nggak makan. Ini mungkin salah satu contoh kecil itu. Kemudian polarisasi, hanya percaya pada kelompok sendiri. Nah, jadi ada keakuan atau kekamian yang bukan bagian dari aku atau kami, maka tidak berhak untuk didengarkan misalnya gitu. Ini juga menghambat komunikasi global. Kemudian ada hoax, informasi palsu lebih cepat dipercaya ketimbang fakta sebenarnya tetapi yang tidak menyentuh sisi emosi. Kemudian ada bias identitas, menolak informasi dari lawan. Ada bahasa emosional, ini juga bagian dari hambatan. Ada kemarahan yang mengalahkan logika dan ada kurangnya empati yaitu gagal memahami perspektif lain ya, apa maunya menurut dia saja. Nah, dalam keterampilan berbahasa reseptif dan produktif, maka untuk berhasil memanfaatkan bahasa secara optimal sebagai alat bekerja sama, karena tadi bekerja sama ternyata membuat manusia hidup lebih baik ketimbang binatang yang lainnya, maka keterampilan berbahasa itu bagian reseptif harus mengarah pada membaca lintas perspektif. Karena tadi kan hambatannya perbedaan ya. Jadi ya lintas perspektif nih harus dilihat atau dibaca, dipelajari. Kemudian mendengarkan secara kritis dan memeriksa asumsi serta mengenali bias. Kalau bagian produktifnya kita harus melatih apa? Yaitu menyampaikan gagasan secara persuasif. Jadi benar saja, sesuai fakta saja, dibuktikan ilmiah iya, belum cukup, tapi harus bisa disusun bahasanya supaya menarik atau persuasif, orang mau percaya. Bercuma saja benar, tapi orang nggak ada yang percaya. Kemudian membangun dialog, berargumentasi berbasis bukti, menggunakan bahasa yang inklusif, mengakomodir semua kepentingan lebih luas lagi yang terjangkau. Nah, dengan demikian pembelajaran bahasa menjadi sarana membangun kolaborasi. Jadi kita pengen peserta didik kita mampu menjadi komunikator kerjasama yang efektif gitu. Orang bisa percaya sama apa yang dia bilang dan terutama yang benar ya, khususnya yang benar. Kemudian implementasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Contohnya kegiatannya dalam membaca kritis. Siswa bisa membandingkan 3 berita internasional mengenai isu yang sama, kemudian identifikasi sudut pandangnya, pilihan katanya, ideologi, dan strategi persuasinya yang mungkin bisa direplika selanjutnya apabila dia mau menghasilkan tulisan atau ujaran. Kemudian atau bentuknya diskusi.
Nah, kelompok diminta mewakili negara atau budaya yang berbeda untuk menyelesaikan persoalan global. Misalnya perubahan iklim, migrasi, kecerdasan buatan, pandemi. Nah, siswa harus bernegosiasi menggunakan bahasa yang santun dan argumentatif. Jadi, gimana caranya supaya ada nilai tengah atau negosiasi tadi, tapi tetap santun, tetap argumentatif? Kemudian refleksinya pada akhirnya Harari ini menunjukkan bahwa sejarah manusia ini bukanlah sejarah individu yang paling kuat. Kita bukan yang paling kuat gitu ya, tapi sejarah manusia yang paling mampu bekerja sama. Jadi kita ini dianggap paling mampu bekerja sama karena kita punya bahasa. Nah, di abad 21, tantangan terbesar bukan lagi menciptakan teknologi komunikasi yang canggih. Ini dirasa sudah cukup. Ada laptop, ada AI, ada handphone, dan segala macam. Ini dirasa sudah cukup. Bukan lagi tantangan ya. Cara Tapi bawah. yang menjadi tantangan adalah mengembangkan kemampuan berbahasa yang memungkinkan manusia memahami perbedaan, membangun kepercayaan, dan mencapai kesepahaman di tengah keragaman budaya, nilai, dan kepentingan. Karena tadi hambatannya di situ. Kemudian pembelajaran keterampilan berbahasa reseptif dan produktif, karena itu tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan membaca, menyimak, berbicara, dan menulis, tapi juga membentuk kompetensi komunikasi yang menjadi pondasi kolaborasi global. Jadi gimana caranya supaya studi di kita aman bekerja sama dengan orang di berbagai negara? Kemudian implikasinya bagi guru bahasa Indonesia tidak lagi cukup mengajarkan ketepatan berbahasa semata. Pelajaran perlu diarahkan agar peserta didik mampu menjadi komunikator yang efektif dalam masyarakat yang semakin majemuk dan saling terhubung. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembiasaan membaca berbagai perspektif sebelum mengambil simpulan, kemudian menyampaikan pendapat dengan argumentatif yang didukung bukti, kemudian berdialog secara santun dengan pihak yang memiliki pandangan yang berbeda, serta mengembangkan empati melalui aktivitas baca sastra, debat, negosiasi, dan penulisan argumentatif. Dengan demikian, pembelajaran bahasa menjadi wahana membangun kemampuan bekerja sama di tingkat lokal maupun harapannya ke tingkat global. Ya, sampai di sini Bapak Ibu tambahan sedikit materi dari yang sebelumnya sudah komplit dijelaskan oleh kelompok tim Pak Julius. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Apa cukup? Itu tadi Bu saya bertanya, ini sih di luar konteks aja. Berarti pemimpin sebuah bangsa itu gambaran masyarakatnya Bu ya? Karena tadi kan pola pikirnya atau mereka itu sefrekuensi. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Iya, pemimpin kita sesuai dengan rakyatnya. Eh, bisa jadi. Karena sih ya bukan negara teknokrat di mana pimpinannya adalah intelektual gitu ya, yang paham misalnya hmm, pemimpin presiden adalah ahli kenegaraan, bukan. Bisa siapa saja. Kemudian wakil DPR bidang seni belum tentu ilmuwan seni gitu. Kita bukan berdiri, kalau Indonesia sendiri kita bukan berdiri atau berdasar atau berjenis negara teknokrat ya, atau yang dipimpin oleh intelektual-intelektual di bidangnya, melainkan perwakilan atau demokrasi. Siapa yang paling terasa mewakili atau adalah representasi dari masyarakat, itulah yang dipimpin. Jadi pimpinannya gitu ya, itu yang dipilih jadi pimpinan gitu. Ya saya rasa memang sedikit banyak ada benarnya. Berarti di sana mereka sebenarnya adalah pimpinan dari kita juga, cerminan dari diri kita juga. Iya, Bu. Mm-mm. Jadi teringat kata-kata Ali bin Abi Thalib, Bu, yang pas zamannya Khawarizmi itu loh, yang beliau bilang, maksudnya kaum Khawarizmi itu kan bilang,
mengapa zamannya Ali itu banyak pemberontakan dan sebagainya. Tapi Ali kan menjawab karena rakyat yang saya pimpin adalah kamu gitu kan. Sementara zaman Abu Bakar dan Umar adalah saya rakyatnya. Jadi Mm-mm. ya kurang lebih sebenarnya kalau kita mengkritik pemimpin, ya kita ngaca juga. Jangan-jangan kita juga begitu. Mm-mm. Katanya. Tuh, tiba-tiba jadi teringat kata-kata itu, Bu. Ibu di mute, punten, ke mute. Oh iya, iya. Apa tadi ujaran yang diucapkan Ibu Listi tadi, komentar yang disampaikan Ibu Listi, saya rasa sejalan nuansanya dengan apa yang menjadi komentar Pak Giri ya tadi, takbir katanya. Ya betul sekali memang, apa namanya, bisa jadi pimpinan kita ya cerminan dari Kita. rakyatnya. Iya betul. Berarti kalau banyak korupsi, jangan-jangan kita juga begitu, cuma nggak kebagian aja. Korupsi Astagfirullahaladzim. kecil, Iya. tapi yang dikumpulin Tapi jadi bukit. Iya, tetap optimis kita bisa lebih baik karena kita iya sudah insya Allah. membuktikan gak runtuh loh, berbagai krisis sudah kita lalui tapi kita masih ada. Amin, Ya, insya Allah. beda Berarti untuk dengan negara mana Romani gitu-gitu kan, begitu Mm-mm. krisis banyak juga negara yang setelah krisis runtuh tapi Indonesia bertahan. berarti yang paling benar itu peristiwa pada Jepang dulu ya Bu ya, dihabisin satu generasi, timbullah generasi-generasi yang luar biasa berikutnya Bu ya. Atau bagaimana menurut Ibu? Jepang bisa jadi salah satu contoh. Tapi bukan berarti kita perlu menghabiskan satu generasi ya. Tidak ada hal-hal Ah, yang bisa kita contoh dari Jepang, Finlandia, Jerman. Ya, mereka adalah ternyata dari krisis punya daya lenting ya, seperti kita sudah pernah bahas. Kalau kita kayaknya bertahannya aja, daya lentingnya belum. Tapi optimis itu wajib ya. iya, Bu. Mudah-mudahan lah. Mm-mm. Iya, Bu. Ya, baik. Saya kembalikan ke Bu Listi. Mau apa Iya. kita? Mau Apa foto-foto? dicukupkan? Oh, Kalau mau udah foto selesai. dulu. Oh, Kalau udah baik. selesai. 1 menit lagi. Kebetulan, Satu Bu. menit lagi. Iya. Oh ya, baik. Saya serahkan ke Ibu Listi. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Kita masih bisa sambung diskusinya di pekan depan karena waktunya ini sudah mau habis. Kita cukupkan dulu ya Bapak Ibu. Siap, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Listi. Siap. Terima kasih banyak Ibu, Bapak Ibu, dibuka kameranya, kita foto bersama ya. Bentar, saya gedein dulu layarnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Alhamdulillah Ibu. Kita daring sekali Alhamdulillah. lagi Bu. Habis itu luring, habis itu Iya, ujian. sehat-sehat ya. Ya Ibu juga sehat-sehat ya. Ya, pamit Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekaman bisa di off kan Pak Wendy? Maaf.